Karena memang orang yang dalam masa healing atau transformation itu labil banget. Dan untuk orang yang labil juga, yang berhadapan dengan orang labil begitu, labil ketemu labil, ini akan jadi chaotic, kacau balau. Tapi orang yang stabil, yang memang sudah berkali-kali mengalami proses healing begitu guys, dan kamu sudah pernah mengalami situasi seperti dia, kamu udah tahu gimana rasanya, kamu akan memahami dia. Pasti bisa memahami dia. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan pesan dari dia yang akan segera menyatakan cintanya kepadamu di bulan Oktober 2023 guys. Yeay, yeay, yeay. Untuk all zodiac sign tentunya ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Oke, karena aku bicara dengan 12 zodiac sign sekaligus, jadi dengan banyak orang ya guys, nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Even ada orang yang akan menyatakan perasaannya ke kamu di bulan ini, belum tentu kamu akan cocok dengan readingan ini ya, belum tentu ya. Terutama apalagi kalau yang nggak ada atau sedang menunggu-nunggu atau masih bingung gitu ya, siapa yang kira-kira akan menyatakan perasaannya padaku begitu, yes. Oke. Aku hanya akan ambil 3 kartu dari sisinya dia, orang yang sebentar lagi akan menyatakan perasaannya ini ke kamu, dan kemudian 1 kartu oracle sebagai pilot dari readingan ini, dan ditambah 1 kartu untuk kamu ya guys, oke? Karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja. Aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Tapi walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke. Mana ini orang yang akan menyatakan perasaannya? Kok aku belum merasakan? Masa sih nggak ada yang mau menyatain perasaannya? ada guys. Oke, yes, sudah ada. Ini dia tadi kartunya. Oke, The King of Swords, kemungkinan besar dia Taurus. Dan sikapnya selama ini ke kamu cuek gitu ya guys. Kamu ngerasa kayak ini orang apa maunya sih begitu. Tapi ternyata dia punya perasaan ke kamu ya. Ada The Hierophant datang bersama The King of Swords, energi Pentacles atau Earth, tapi diselubungi oleh air energy ya, jadi kesannya itu seolah-olah dingin kaku gitu, dan kamu mungkin akan terkejut kaget gitu kalau ternyata dia menyatakan perasaannya ke kamu, dan itu tidak akan langsung I love you atau I wanna be with you, let's get a commitment, bukan, tapi akan langsung berubah drastis ya. Jadi kamu akan bisa baca dari cara dia memperlakukanmu, itu adalah perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Interesting. Kita langsung lihat saja kartu oracle-nya. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Seseorang yang ingin menyatakan perasaannya, oke. Love makes the difference. Love helps heal the past hurt and provides a sense of security and self-worth. Berarti dinginnya sikap ini bukan hanya ke kamu ya guys. King of Swords itu ditunjukkan ke semua orang. Lebih banyak kakunya, lebih banyak cueknya ini orang yang sedang dalam perjalanan mengungkapkan atau menyatakan perasaannya ke kamu. Itu terjadi, sikapnya ini seperti itu karena ada masa lalunya yang gak enak katanya guys. Oke, tapi kalau dia akhirnya berhasil menyatakan perasaannya ke kamu, itu sama seperti memulai proses healingnya. Dan kamu perlu tahu guys, kamu akan berurusan dengan seseorang yang dalam proses healing. Orang yang dalam proses healing itu tidak akan bisa kamu andalkan 100% ya. Yang pasti niatnya ada begitu, tapi availability-nya itu atau sikapnya itu tidak akan 100% seperti orang in love ya. Even rasa itu kuat, tapi menunjukkannya itu nggak bakalan jor-joran guys. Itu yang aku tangkap dari kartu ini ya. Kamu nggak akan bisa baca karena gelap banget latarnya, tapi katanya love heals the difference. Kita langsung buka saja kartu besarnya. Halo. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading.
For all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Pesan dari dia yang akan segera menyatakan cintanya ke kamu. Oke. 3 kartu untuk dia. 1, 2, ya. 3. Oke. Kemudian 1 kartu untuk kamu ya. Ada The Death, kemudian The Seven of Swords ditambah The Seven of Cups ya. Kembali ke yang awal aku bilang guys, ini orang gak akan 100% even dia menyatakan perasaannya ke kamu, tapi itu adalah tanda bahwa proses healingnya dimulai ya. Jadi kamu nanti mungkin akan kebingungan menghadapi ini orang, katanya dia suka sama aku, atau dari cara dia memperlakukan aku seolah-olah aku ini istimewa, tapi kok gitu ya. Karena kadang ada, kadang gak ada. Kadang dia nanyain kabarku tapi bisa jadi 2 hari tidak nanyain, hari ketiga datang lagi. Kadang-kadang dia terlihat sendirian, kadang-kadang dia terlihat happy bersama teman-temannya kayak lupa sama aku. Terus kadang-kadang muncul lagi. Nah itu yang akan kamu hadapi ketika kamu berurusan dengan orang ini ya, yang akan segera menyatakan perasaannya ke kamu. Yang aku lihat dia itu tidak mengucapkannya secara verbal untukmu kayak I love you gitu gak. Tapi instingmu akan bilang bahwa dia suka samamu guys. Dari cara dia memperlakukan kamu, gesturnya ya, atau pilihan kata yang dia ketikkan di chat atau ucapan dia di telepon begitu, kamu akan menangkap bahwa ini orang suka samamu, seperti sedang menyatakan perasaan, bukan propose ya guys. Beda loh. Propose itu mari kita pacaran, atau ayo kita segera bertunangan, ayo kita menikah, itu propose ya. Tapi kalau ini lebih ke arah aku tertarik padamu, kamu berbeda, aku merasa nyaman di dekatmu. Itu kan hanya untuk menyatakan perasaan ya, mengungkapkan perasaan, mengungkapkan cinta, tapi tidak dalam bentuk apa yang akan terjadi berikutnya di antara kalian berdua. Dan dari sisi kamu terlihat seolah-olah kamu langsung mau kepastian. Oke, kalau kamu udah mengungkapkan perasaanmu, terus kita gimana? Kayak begitu guys. No, kalau kamu pengen stabil, oke, maka kamu harus menghargai proses healing ini orang, karena ini gak akan mudah. Dan perlu kamu ketahui proses healing orang berbeda-beda. Mungkin kamu healing itu 3 bulan cukup, mungkin tetanggamu healing 2 minggu guys, habis itu pacaran cerai gitu, 2 minggu kemudian udah nikah lagi gitu, bisa jadi. Tapi orang bisa lama ya, ada juga yang mungkin sampai bertahun-tahun. Dan tentu saja keputusan selalu ada di kamu guys. Kalau kamu tidak mau berurusan dengan orang yang dalam proses healing, kamu bisa bukan menolak karena dia tidak propose, hanya menyatakan. Kamu bisa menjaga dirimu dan tidak terlalu baperan atau tidak terlalu berharap banyak dari ini orang ya. Kalau kamu udah mulai berharap banyak dari dia di masa dia proses healing yang tidak bisa memberikan banyak ke kamu, kamu nanti jadi kecewa guys. Dan dia akan kebingungan, kenapa kamu kecewa? Aku hanya menunjukkan perasaan bahwa aku tertarik padamu. Dan inilah yang biasanya aku lakukan ketika aku tertarik pada seseorang. Loh kok kamu jadi baperan? Kok kamu jadi kayak mendesak-desak aku? Kok kamu jadi kayak kesel sama aku? Itu peluang yang akan terjadi di antara kalian berdua ke depannya. That's why the tower datang untukmu di sini. Oke? Karena kamu terlihat berharap sekali. Oh, jadi dia menyatakan perasaannya, kamulah istriku. Kayak begitu dari sisi kamu. Oh, dia menunjukkan perhatiannya padaku, berarti dialah suamiku. Oh, dia mengucapkan kata-kata manis melalui chat padaku. Yes, kami akan segera menikah 2 bulan lagi. Nah itu keadaan kamu, maka the tower datang untukmu. Jangan berharap berlebih dari ini orang. Even dia menyatakan perasaannya ke kamu, tapi tidak ada next action yang terlihat ke depannya. Karena ini orang masih akan bolak-balik kayak teringat dengan masa lalunya, atau teringat dengan kekecewaannya di masa dulu begitu guys. Walaupun dia tidak akan pernah kembali ke situ lagi. Why? Kenapa Ray? Karena kartu The Death datang. Ini transformasi, perubahan besar-besaran. Ini datangnya dari universe. Sudah saatnya ini orang memulai proses healingnya. Guys, ini tipe orang yang lambat move on. Oke? Bisa jadi masalah di mengenai masa lalunya itu sudah terjadi 3-4 tahun ke belakang. Tapi orangnya susah move on, susah percaya, susah membuka kesempatan untuk new relationship. Tapi karena The Death datang, mau gak mau dia harus jalani. Karena ini major arcana. Universe tentu saja punya rencana dalam hidup ini orang ya toh. Dan salah satunya adalah moving on atau healed. Orang hanya akan bisa healed ketika proses healing dimulai. Untuk memulai proses healing, The Death datang atau transformation. Oke, nah inilah yang mau mendekat ke kamu guys di bulan Oktober ini. Kamu akan kebingungan dengan sikapnya. Mudah-mudahan setelah kamu mendengar pesan ini, kamu akan tahu bagaimana cara menghadapi ini orang. Karena dia terlihat manipulatif bagimu. The Seven of Swords. Kadang kamu percaya, kadang gak percaya. Lebih banyak gak percayanya, tapi kamu bisa merasakan something different dari ini orang.
Banyak mungkin yang ngechat ke kamu yang manis-manis, yang lembut-lembut, tapi nggak sekena yang dia lakukan ke kamu. Karena kartu ini katanya love, ya. Dan dari sisi kamu kayak merasa somehow harus merespon ini orang. Entah kenapa aku ngerasa begitu guys. Kamu harus merespon ini orang, kayak ada tanggung jawab moral dalam dirimu yang membantu ini orang menyelesaikan proses healingnya. Jadi kayak lagi cari teman sih dia sebenarnya, cari perhatian dan kemudian cari orang yang sabar yang memahami dia. Nah, dan pastikan kamu adalah kriteria yang tepat guys. Orang seperti ini bisa sesuka hatinya mendekatimu, dan kamu pun bisa sesuka hatimu menghindari dia. Life is fair. Hidup ini selalu adil. Orang bisa bilang suka sama kamu, kamu bisa tolak atau tidak merespon dia. Tapi ketika kamu nanti merespon, kamu harus bertanggung jawab dengan responmu, karena tipikal seperti ini yang akan kamu hadapi guys. Kalau nanti kamu kayak nggak bisa terima keadaan dia seperti ini, yang dalam masa transformasi proses healing yang nggak tahu entah sampai kapan, kesalahan padamu, kesalahan ada padamu. Karena tetap intinya dari awal aku bilang ini orang bukan propose tapi menyatakan perasaannya. Ini orang bukan mengajak kamu komitmen tapi menunjukkan bahwa dia punya perasaan khusus ke kamu. Dan kalau kamu mengarah kepada komitmen, berharap kepada komitmen, kamu yang baperan. The Tower datang untukmu, oke? Be careful with this person. Kalau kamu bukan tipe-tipe yang stabil guys, tipe-tipe yang gampang goyang sana goyang sini, sebaiknya kamu menghindari dia. Karena memang orang yang dalam masa healing atau transformation itu labil banget. Dan untuk orang yang labil juga, yang berhadapan dengan orang labil, begitu labil ketemu labil, ini akan jadi chaotic, kacau balau. Tapi orang yang stabil, yang memang sudah berkali-kali mengalami proses healing begitu guys, dan kamu sudah pernah mengalami situasi seperti dia, kamu udah tahu gimana rasanya, kamu akan memahami dia. Pasti bisa memahami dia. Mudah-mudahan kamu bisa begitu ya. Dan kalau kalian yang baperan-baperan, sebaiknya menjauh deh guys. Ujung-ujungnya di 6 bulan ke depan kemungkinan besar ini menyakiti hati kalian. Disitulah nanti kalian akan menyalahkan cinta. Kenapa cinta harus datang bla 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 bla. Karena prosesnya seperti ini, oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Pesan dari dia yang akan segera menyatakan atau mengungkapkan cintanya kepadamu di bulan Oktober 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.